Halo teman-teman, welcome back with me Michael. Selamat datang kembali bersama saya Mikael. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari peluang. Peluang yang memiliki arti yang berarti di mana suatu kejadian yang telah terjadi dapat terjadi lagi ataupun dapat kembali lagi terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang berarti suatu kemungkinan atau suatu kejadian telah terjadi dapat terjadi kembali atau lebih kita kenal sebagai deja vu ya, atau suatu peristiwa yang terjadi kembali di waktu yang berdekatan. Peluang adalah ukuran relatif dari kemungkinan suatu kejadian terjadi. Dalam matematika, peluang dihitung sebagai rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah total kemungkinan kejadian. Misalnya, jika Anda melempar dadu, kemungkinan keluar angka 4 adalah 1 dari 6. Kemungkinan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Ini memberi Anda cara untuk mengukur seberapa mungkin suatu peristiwa akan terjadi dalam konteks probabilitas. Definisi peluang: mengundi sebuah mata uang logam atau sebuah dadu, membaca temperatur udara tiap hari dari termometer, menghitung banyak barang yang rusak yang dihasilkan tiap hari, mencatat banyak kendaraan yang melalui sebuah tikungan setiap jam, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Merupakan eksperimen yang dapat diulangi. Dari eksperimen demikian, semua hasil yang mungkin terjadi bisa dicatat. Segala bagian yang mungkin didapat dari hasil ini dinamakan peristiwa. Beberapa contoh, yaitu yang pertama, jika E menyatakan suatu peristiwa terjadi, maka E kita pakai untuk menyatakan peristiwa itu tidak terjadi. Peristiwa E dan E jelas saling eksklusif atau saling asing. Kedua, E berarti barang yang dihasilkan rusak dan E berarti barang yang dihasilkan tidak rusak. Dua peristiwa ini saling eksklusif. Ada beberapa macam aturan dalam peluang. Yang pertama ialah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan untuk kejadian yang tidak bersamaan antara kejadian A atau kejadian B. Dan biasanya dalam aturan penjumlahan ini sering menggunakan kata atau. Pada contoh soal ialah Andi memiliki 2 motor metik, 1 motor non-metik. Ada berapa cara Andi dapat memilih motornya untuk pergi sekolah? Maka jawabannya ialah Andi pergi sekolah dapat memilih menggunakan motor metik pertama atau motor metik kedua ataupun motor non-metik. Ketiganya tidak bisa digunakan secara bersamaan atau sekaligus. Sehingga ada 3 cara Andi memilih kendaraan motornya. Aturan peluang kedua ialah aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan untuk kejadian yang bersamaan antara kejadian A dan kejadian B. Biasanya dalam aturan perkalian ini sering menggunakan kata dan. Contoh soalnya ialah Cindy mempunyai 3 baju berwarna merah, kuning, biru, dan memiliki 2 celana berwarna hitam dan putih. Berapa cara Cindy memilih baju dan celana untuk dipakai secara bersamaan? Maka jawabannya ialah Cindy dapat menggunakan masing-masing 1 baju dan 1 celana. Sehingga pilihan warna yang mungkin ialah pilihan pertama adalah baju merah, celana hitam, pilihan kedua baju merah, celana putih, pilihan ketiga baju kuning, celana hitam, pilihan keempat baju kuning, celana putih, pilihan kelima baju biru, celana hitam, dan pilihan keenam baju biru, celana putih. Sehingga ada 6 pilihan Cindy dalam memilih baju dan celana untuk dipakai secara bersamaan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai ekspektasi. Pasti tiap-tiap orang memiliki yang namanya ekspektasi dalam hidupnya. Tapi yang kita bahas pada ekspektasi terlalu tinggi lah, atau ekspektasi apa lah. Tapi yang akan kita bahas sekarang yaitu ekspektasi metode statistika. Yang berarti adanya suatu dugaan sementara akan suatu kejadian ataupun suatu hal. Oke. Nah, ekspektasi. Kalau ngomongin ekspektasi, kita ngomongin soal dugaan sementara yang berarti akan terjadi. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tergantung konteksnya, tergantung di situasi seperti apa yang mereka atau yang kita lakukan. Oke. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh juga tentang ekspektasi ini. Oke, teman-teman. Oke, baiklah. Saya di sini akan membuat beberapa contoh dalam menghitung jumlah peluang. Contoh pertama kita lihat ada sebuah dadu.
dadu dilempar satu kali, cuman satu kali. Diingat, cuman satu kali dilempar. Dan pertanyaannya, berapa peluang dadu jika yang keluar itu angkanya angka 5? Nah, teman-teman sendiri, kita tahu sendiri bahwasanya dalam dadu itu terdapat 6 angka, dan angka yang kita cari yaitu angka 5. Jadi berapa persentase atau berapa besar kemungkinan akan mendapat angka 5 dalam putaran pertama atau dalam satu kali lemparan. Oke. Jadi kalau begitu kita buat apa saja yang telah kita dapat dari soal, yaitu pertama banyak example atau NS. Nah, banyak example atau nilai sampel. Jadi tadi saya bilang bahwasanya dalam satu dadu itu terdapat 6 angka. Nah, kita tulis NS nilai sampel dadu tersebut adalah 6, berjumlah 6 karena nilai dadunya adalah 6. Berikutnya titik sampel dadu yang bernilai 5. Tadi angka yang kita cari adalah 5, sementara jumlah putaran atau jumlah lemparan yang kita berikan kepada dadu tersebut hanya berjumlah 1. Jadi kita hanya tulis 1 saja ya. 1. Nah, jadi kita pakai rumus PA sama dengan N nilai awal per nilai sampel yang menjadi 1 per 6. Yang dapat kita simpulkan berarti jadi peluang munculnya mata dadu angka 5 itu bernilai 1 per 6. Sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Baiklah, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh nomor 2.